Mungkin nanti dari hal itulah yang akan coba mohon kami dalami, Bapak Ibu, bagaimana kami bisa mendapatkan insight dari Bapak Ibu, informasi lebih mendalam lagi, sehingga diharapannya dari FGD ini kami dapat kami dapat menyusun suatu rekomendasi yang mungkin nanti dapat kami sampaikan kembali kepada wali kota sebagai salah satu masukan untuk mendorong investasi di Pematang Siantar utamanya. Mungkin itu untuk awalannya, Bang Jensen. Mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum kita mulai lakukan pendalaman? Mungkin izin cukup dulu sebentar, Mas. Oke. Atau mungkin dari Bapeda ada yang ingin disampaikan sebelum kita mulai memasuki pendalaman, Bapak izin? Sudah terdengar, Pak. Terdengar. Izin Bapak, bagaimana dari Bapenda, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum masuk ke sesi diskusi lebih lanjut? Ya, terima kasih Ibu. Saya yang ingin bertanya berkaitan dengan Kota Pampang Siantar yang juga menjadi responden dalam survei kemarin. Kami merasa kota ini secara sarana prasarana sudah membaik sebenarnya Ibu, Bapak. Namun struktur sosial masyarakatnya belum terlalu siap menerima investasi, saya kira ya. Ya, kita masih terlalu skeptis terhadap investasi, kemudian bahkan ada ormas tertentu yang justru menjadi penghadang investasi tanpa disadarinya, begitu. Tanpa dia sadar, begitu. Jadi, kalau aspek lain saya kira sudah oke, dan juga kami punya keterbatasan dalam hal lahan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita karena kota kecil, jadi lahan juga menjadi sebuah tantangan ya untuk kita pengembangan investasi ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roni. Mungkin kita izin mulai lakukan pendalaman kalau gitu ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Baik, Pak. Mungkin ya kalau gitu mungkin kita langsung pendalaman dari aspek sosial yang tadi mungkin sudah menjadi concern juga yang disampaikan oleh Pak Roni seperti itu. Memang di sini disampaikan bahwa dari respon yang kami peroleh, pungli ormas itu masih banyak gitu ya Pak ya. Tapi sementara dari questions yang lainnya, sebetulnya secara aspek sosialnya seperti kesiapan SDM-nya, lalu juga terkait dengan LPK-nya, lembaga pelarian kerjanya, itu juga sudah aktif untuk melakukan pengembangan SDM seperti itu. Nah, berarti kalau ini kan kalau ormas itu sebetulnya ya gimana ya, saya juga bilang ya, agak bingung juga. Sebetulnya apakah nantinya ini akan kembali juga terkait dengan peraturan ya Pak ya, peraturan. Apakah apakah untuk ormas itu bisa dilakukan pembinaan atau bagaimana ya Pak ya sebetulnya Pak terhadap dengan Ya, hal tersebut seperti itu? masalahnya kan kita ada pembagian-pembagian kewenangan ya Pak Anto dalam Iya, hal distribusi kewenangan begitu di daerah. Tentu masalah keamanan ini harusnya domainnya ada di polisi ya Pak, begitu. oke. Tetapi puluhan tahun saya di Siantar, begitu Pak. Bahkan saya di rumah sakit kemarin 5 tahun berada dalam struktural di rumah sakit, kami pun dipalakin Pak setiap menurunkan cairan untuk hemodialisa, cuci darah,
itu per botol cairan itu ada angka palakannya, Pak. Jadi sesama kita saja pun kita begitu gitu loh, Pak. Jadi itu ada satu truk yang diturunkan untuk kebutuhan 2 bulan dan itu mencapai hampir 500-600 botol untuk cuci darah, Pak. Itu per botolnya ada harganya, Pak. Tanda petik harga premannya ada. Kemudian saya satu lingkungan dan satu gereja pula dengan manajer Sujuya yang mall yang baru dibangun, Pak, yang dekat SMP 1. Itu sampai 3 bulan pertama dibangun, dia bilang apa? Seminggu paling tidak 3 ormas datang. Paling tidak 3 ormas datang, gitu ya, Pak. Bukan bisa selesai dengan hanya makan siang bersama, gitu. Nggak bisa selesai dengan makan siang bersama, Pak. Ada banyak rentetan lagi yang harus dipenuhi untuk supaya mereka diam, begitu. Saya berpikir ya masih 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 kondisi seperti inilah yang kita hadapi, begitu, Pak. Dan memang untuk unsur keamanan ya memang sebaiknya memang polisi harus banyak tindakan ya, Pak, untuk mengamankan itu. Kalau tidak mereka akan hengkang begitu. Maka ratusan miliar yang harusnya berada di kita menggerakkan minimal 100 tenaga kerja baru itu akan hilang kan, Pak Anto. Itu akan hilang. Jadi kami sangat merasa ini menjadi suatu concern bagi Kota Siantar untuk bisa dibicarakan di level Muspida ya, Pak, karena ada juga pertemuan-pertemuan BI bersama level Muspida tentunya. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak Anto. Tapi izin Pak, apakah memang sempat ada pengalaman investor yang akhirnya memang menyebabkan betul-betul akhirnya mundur atau gimana ya Pak ya? Apakah ada Iya, informasi seperti itu? sebenarnya nggak sampai ada mundur ya, Pak. Tapi paling tidak kan, Pak, testimoni Mengganggu. pengalaman dia akan mereferensikan kepada investor baru kan, Pak. Kan itu kekuatan kekuatan marketing itu justru yang paling tinggi kan mulut ke mulut, Pak. Iya betul Pak. Iya kan, bukan dari poster yang harganya 10.000 per lembar begitu loh, atau dari website yang tampilannya oke banget gitu kan, Pak. Jadi biasanya kan para perkumpulan pengusaha itu kan akan saling bilang ya, Pak, gitu. Udah deh, Iya. nggak usah di sini deh. Ini hari-hari lu akan dapat dapat apa ya? Dapat tekanan-tekanan yang nggak penting gitu loh, Pak. Nah itu kalau saya pernah membaca istilah itu adalah ekonomi biaya tinggi juga kan termasuk itu, Pak. Iya kan, ekonomi biaya tinggi. Mungkin itu ya Pak yang rasa saya concern untuk di Siantar bagaimana supaya masyarakatnya secara khusus ormas-ormas tertentu itu bisa lebih apa ya lebih hospitalize ya kepada investasi begitu. Oke, baik, makasih Pak untuk informasi awalnya. Mungkin nih izin Pak Roni, Iya Pak Payung. ya. Terkait ini tadi SDM tadi ya Pak Roni, ini kita berkaca dari beberapa FGD yang sudah kita lakukan sebelumnya, khususnya kita lihat dari Asahan memang mungkin kondisinya kurang lebih sama Pak Roni ya. Itu di beberapa karena memang demografi dari masyarakat di sana masih banyak yang pendidikannya belum kurang lah bisa kita katakan seperti itu. Jadi dari banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, terutama yang kita wawancarai kemarin dari DPM PTSP itu melakukan kegiatan yang langsung turun ke lapangan. Nah itu nama kegiatannya itu PTSP Masuk Desa. Nah itu kegiatannya cukup beragam. Mereka banyak melakukan ya semacam tadi uh, pelatihan pekerjaan, terus penyampaian juga uh, penggunaan teknologi yang terbaru seperti itu ya. Nah itu juga mungkin menambah dari sisi sosialnya di mana nanti kesiapan dari masyarakat di Potang Siantar apabila ada investor yang masuk khususnya untuk pekerja-pekerjanya nanti pasti itu lumayan bisa memberikan nilai plus lagi untuk Kota Potang Siantar. Dan juga tadi mau menanya juga Pak Roni, saya ada dapat berita sebenarnya untuk mall pelayanan publik ini juga dari kita berkaca di Asahan juga itu sangat membantu dari proses eh, pengajuan investasinya gitu. Jadi kita lihat di Asahan sendiri itu sudah ada mall khusus di mana di sana ada kurang lebih 23 tenan yang terdiri dari instansi pemerintahan dan juga mungkin dari luar ya, contoh PLN dan instansi lainnya. Nah, itu boleh kita dapat informasinya juga Pak Roni untuk saat ini progresnya seperti apa? Mungkin itu Pak Roni.
Ya, makasih Pak Sipayung. Di sini ada rekan kami juga dari DPMTSP, Pak. Dan kita berterima kasih karena DPMTSP akhirnya bisa menggolkan adanya layanan mall pelayanan publik di Siantar. Itu keren itu sebenarnya, Pak. Jadi boleh kita tanyakan langsung, Pak. Ada Pak Victor, ada Pak Putra Manurung, ada, dipersilakan. Izin Pak Pak Victor, Victor, Pak mungkin Putra masih Manurung, di silakan. mute Pak. DPMPTSP Siantar, sekarang kami sudah memulai pelaksanaan mall pelayanan publik di Ramayana. Dari situ melihat geliatnya eh, masyarakat yang datang berurusan ke mall pelayanan publik, kami yakin ke depan investasi di Kota Pematang Siantar akan bergerak sejalan dengan perkembangan yang ada, Pak. Itulah sementara dulu, Pak, yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, Pak Victor, terima kasih informasinya. Tapi Pak, kira-kira seiring apa dengan kegiatan kita kemarin, Pak, Silvi kita kan mau membuat Silvi Galeri. Nanti di sana akan ada semacam proyek-proyek yang sekiranya kita harapkan dapat mengundang perhatian dari investor luar, baik itu investasi atau proyek yang sifatnya pemerintahan maupun yang dari swasta ya Pak. Nanti kita mungkin dari Kadin juga akan kita masukkan data-datanya. Kira-kira Pak, dari saat ini ya Pak ya, untuk proyek-proyek investasi yang kiranya dapat diinformasikan ke kita Pak, yang membutuhkan ya investor-investor luar seperti itu Pak. Kira-kira ada nggak ya Pak yang sudah masuk Pak, yang bisa kita dapatkan informasinya Pak? Mungkin kalau untuk saat ini belum nampak kali, Pak. Belum terlihat Barangkali ya Pak. setelah beberapa saat lagi mungkin, Pak. Nanti masyarakat sudah banyak yang mengerti bahwa pelayanan untuk penanaman modal itu bisa di mall pelayanan publik. Mungkin dari situ nanti, Pak. Kita butuh waktu, saya kira, Pak, dengan perkembangan yang saat ini. Terima kasih, Oke, Pak. baik Pak Victor. Kalau boleh juga Pak, mungkin untuk investasinya mungkin nanti kita bisa dapatkan kembali ya Pak ya. Mungkin kita by informal ya Pak ya, komunikasinya. Izin Pak, untuk yang mall pelayanan publik ini Pak, kira-kira bisa dijelaskan mungkin prosesnya, apa namanya, gambarannya Pak di dalamnya seperti apa? Apakah mungkin jumlah tenannya, atau kira-kira dalam beberapa bulan ini berapa ya yang mencoba untuk mendaftarkan di investasinya ke mall pelayanan publik, kira-kira seperti itu Pak. Ada nggak ya Pak gambarannya Pak? Kalau instansi yang bergabung, Pak, ada sekitar 19 instansi yang sekarang bergabung, Pak. Jadi mungkin kalau layanannya ada sekitar 4.000 yang sudah dilayani ada sekitar 4.000 orang, Pak. Ya, yang sudah kita berikan pelayanan untuk masyarakat yang berurusan maupun perusahaan yang berurusan dengan kita. Itulah dulu, Pak, sementara. Baik Pak, sama izin Pak, untuk tadi yang 4.000 orang itu Pak, boleh tahu Pak kira-kira eh, itu memang murni dari Kota Pematang Siantar sendiri, atau memang banyak juga dari luar yang mencoba masuk untuk berinvestasi di Kota Pematang Siantar Pak? Kalau sementara, Pak, masih yang Kota Pematang Siantar, Pak. Belum yang dari luar, ya, karena sesuai dengan domisilinya mereka belum bisa kita layani sepenuhnya, Pak. Ya, Pak. Pak, mungkin itu dulu Mas Anto, ya sih dari saya. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit menanyakan juga terkait dengan strategi mungkin ya Bapak Ibu. Bapak-Bapak. Terkait dengan, kan kalau sepemahaman saya, pasti tiap tahun itu ada semacam target untuk DPM PTSP, kayak misalnya target investasi yang harus dipenuhi berapa gitu ya.
Nah, itu saya nggak tahu. Itu kan biasanya di tingkat provinsi ada. Apakah itu nantinya menurun juga ke tingkat kabupaten kota? Itu satu. Nah, kalau misalnya di Pematangan Siantar sendiri, Pak Victor ya, izin Pak, mungkin dari DPMTSP. Apakah dalam 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 upaya mendorong investasi itu, misalnya tadi ada target, misalnya tahun ini berapa investasi yang harus mesti Pematang Siantar, itu apakah ada semacam roadmap atau semacam perencanaan sebetulnya dalam 5 tahun ke depan, apa sih yang ingin kita promosikan, apa lingkup apa aja yang ingin kita tawarkan kepada investor, itu apakah ada atau bagaimana ya Pak ya? Kalau selama ini kalau investor ingin masuk ke dalam, apakah betul-betul yang mereka ingin apa, mereka ingin investasi apa, kita akan cek kesesuaiannya dengan tata ruang dan tata ruang dan tata wilayahnya kita, apakah itu sesuai atau tidak, atau bagaimana ya Pak, kalau boleh tahu. Hmm. Kalau sementara Pak, karena menyesuaikan dengan tata ruang di Siantar kita belum belum punya RUPM Pak. Mungkin nanti kita lagi di tahun ke depan kita akan menyusun RUPM Pak. Nah, berupa naskah akademik mungkin di situlah nanti Pak kita lebih lebih detail Pak menyusun mengenai penyusunan tata ruang dengan penanaman modal di Siantar Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas informasinya. Mungkin ini juga menanya Pak, izin pendalaman lagi ke DPMPTSP dan juga mungkin ke Bapeda. Kalau dari survei yang coba kami lakukan, sebetulnya sempat terinformasi bahwa memang belum ada peraturan yang secara khusus di daerah itu untuk mengatur investasi. Nah, kalau boleh tahu berarti selama ini apakah itu memang mengacu kepada peraturan di tingkat provinsi atau tingkat pusat atau bagaimana, dan apakah ada rencana memang akhirnya nanti untuk penyusunan peraturan daerah itu sendiri apakah melalui perwali atau perda yang dapat mendukung eh, investasi, misalnya seperti nanti kebijakan untuk tax atau yang lain, mungkin seperti itu. Mungkin sedikit pendalaman tambahan dari saya. Terima kasih. Izin Bapak. Terkait untuk regulasi yang terkait investasi yang ada di Kota Pematang Siantar, itu masih kami usahakan Pak. Rencananya di tahun depan kami akan membuat rencana umum penanaman modal. Ya Pak, rencana umum penanaman modal itu nanti berupa perwali Pak, peraturan wali kota, dan rencananya juga peraturan terkait PIKI Pak, pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Pematang Siantar. Itu Pak. Oke. Pak Putra tadi itu dari BI bertanya tentang target Pak Putra. Udah dikasih tahu? Izin Pak, target terkait apa ya Pak? Investasi di setahun. Terkait target investasi Pak, yaitu realisasi investasi di Kota Pematang Siantar itu mendapat porsi pembagian dari provinsi Pak, di mana target realisasi investasi dari provinsi itu kurang lebih 53 triliun ya Pak ya, dan dibagi ke kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, di mana Kota Pematang Siantar, kalau nggak saya salah ingat Pak, targetnya itu dibagi 240 sekian miliar Pak. Oke. Nanti kami konfirmasi lagi Pak untuk angka pastinya. Oke, baik. Berarti untuk pemenuhan angka itu sebetulnya apakah itu memang dari pihak investasinya di sini nih, maksudnya apakah itu bisa sesuatu yang diinvestasikan atau dibangun oleh pemerintah, atau memang itu investasi yang diharapkan dari eksternal ya, maksudnya dari pelaku usaha biasanya kalau kayak gitu tuh Pak. Oh ya, izin Pak, untuk terkait pembagiannya itu secara spesifik
belum, kami kurang mengetahui Pak, tetapi mungkin didasari oleh eh, dengan potensi daerah masing-masing Pak, di mana Kota Pematang Siantar itu mendapat kurang lebih 240 miliar sebagai target realisasi, di mana target realisasi ini didapat dari laporan terkait masyarakat ataupun pengusaha yang menguruskan izin usahanya Pak Hmm, ke kita. Seperti itu Pak. oke, oke, baik. Mungkin sedikit mendalami lagi Pak terkait dengan RUPM yang tadi disampaikan. Kalau RUPM itu kan tadi pasti sudah ada eh, pembicaraan ya Pak di lingkup Sepemko ya. Pasti kan maksudnya kayak targetnya apa saja, apa yang ingin dicapai ke sektor mana aja itu kan pasti sudah ada diskusi sehingga kita bisa tahu apa sih yang ingin dicapai gitu. Nah, mungkin satu hal yang ingin saya coba tanya di sini, kalau misalnya kan tadi dari provinsi itu menurunkan target ya Pak ya, nominalnya berapa gitu. Nah, untuk rencana sendiri itu apakah memang, kan tadi dibuatnya dalam perwali, apakah itu nantinya akan ada konsolidasi Pak di tingkat provinsi? Misalnya, dalam artian gini, misalnya Siantar kan salah satu concernnya adalah untuk rumah sakit ya, jantung gitu yang saat ini sedang upayakan didorong seperti itu. Dan memang kalaupun yang, kalau saya nggak salah ingat ya, potensinya itu kan sebetulnya bukan hanya dari Siantar saja, tapi dari sekelilingnya Siantar seperti itu. Cuma nggak menutup kemungkinan tiba-tiba nanti si Malungun ataupun daerah lain, karena kemarin pun kami sempat diskusi juga dengan si Malungun, itu juga ada rencana untuk pengembangan rumah sakit di Parapat dan salah satunya itu juga ingin mengarah ke jantung seperti itu. Ini cuma sebagai informasi maksud ini apakah memang dalam penyusunan rencana investasi ini nantinya ada alignment dari provinsi, jadi masing-masing kabupaten kota dikumpulin, kalian ada masing-masing kabupaten kota ini punya rencana investasi apa saja, lalu di alignment, misalnya kayak tadi, oke rasanya dengan memperhatikan infrastrukturnya, mungkin misalnya kayak ya udah rumah sakit yang untuk penanganan jantungnya cukup di Siantar, yang lain yang di daerah lain tuh mungkin fokus yang lain. Jadi misalnya mungkin nanti si Malungun KPT-nya yang nanti bisa membantu supply untuk konsumsi atau bahan pangan ke Siantar. Itu bagaimana Kak? Apakah ada mekanisme konsolidasi di tingkat provinsi untuk seluruh rencana investasi kabupaten kota? Izin Pak, menjawab. Terkait hal itu, rencana umum penanaman modal itu dikembalikan lagi, dihubungkan terkait apa menjadi kebutuhan dari kabupaten ataupun kota, Pak. Begitu juga dengan RUPM yang akan dibuat oleh Kota Pematang Siantar, otomatis akan melihat apa yang menjadi kebutuhan Kota Pematang Siantar, Pak. Tapi untuk hal-hal yang di dalamnya itu akan mengacu melihat juga dengan RUPM yang ada di provinsi, Pak. Kan harus linear, Pak, harus sejalan ya, Pak, dengan apa juga yang ada di pusat, seperti itu, Pak. Untuk informasi, Pak, sebelumnya terkait RUPM ini masih kami rencanakan di tahun 2025, Pak. Ya, di tahun 2025. Jadi sekarang masih eh, penyusunan anggaran, Pak, terkait perencanaan tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak. Berarti dari kalau tadi yang saya tangkap nih, takut saya salah tangkap, berarti RUPM itu masing-masing akan menyusun dan menyelaraskan dengan RUPM provinsi dan juga diselaraskan dengan nasional gitu ya. Siap, Pak. Seperti itu. Jadi ya sebetulnya dengan kondisi tadi nggak menutup kemungkinan juga jatuhnya kayak tumpang tindih ya, kayak misalnya RUPM-nya tadi, misalnya RUPM-nya di provinsi ada terkait dengan rumah sakit, bisa jadi Siantar akan menembak ke sana, kabupaten yang di kabupaten kota di sekitar juga akan nembak ke sana gitu ya. Hmm. Oke, baik. Ya, dan itu betul-betul kembali lagi ke kebijakan dan kewenangan dari wali kota atau bupati ya Pak ya. Ya, Pak. Oke, baik. Makasih Pak untuk informasinya Terima Pak. kasih. Mungkin teman-teman yang lain, Bang Jensen, kalau mau pendalaman di aspek yang lain juga silakan ke lingkungan atau yang lainnya. Silakan Bang. Izin Mas Santo, mungkin terkait dengan jawaban survei yang telah kita dapatkan sebelumnya. Di sini kan mungkin mendalami terkait terkait
pengembangan rumah sakit umum daerah untuk pelayanan unggulan jantung dan stroke itu kemarin kita dapatkan eh, hasil survei bahwasanya ada kendala dalam pengembangan proyek di mana penentuan skema pembiayaan yang tepat itu mungkin masih menjadi kendala. Nah, mungkin izin bertanya, apakah kendalanya ini boleh di ini lagi ya, diinformasikan lebih dalam lagi agar dapat kita dalami seperti itu. Mungkin itu dulu, Mas. Bu Erika, silakan Bu Erika dijawab dari Pak Sepayung. Pulpen Ibu, pulpen. Bu Erika. Nah, baik untuk kondisi rencana proyek investasi pengembangan rumah sakit menjadi pusat layanan struktur terkendala karena PAPBD di Kota Siantar pada tahun 2024 tidak ada. Padahal di dalam PAPBD itu kita berharap malah bisa menampungkan pendanaan untuk iPro. Untuk iPro. Jadi sedikit terganggu di situ dan berakhir dan akhirnya kami harus rela untuk mengerjakannya nanti di awal tahun melalui APBD Induk 2025. Jadi tentu kalau belum menjadi iPro kita masih belum bisa membayangkan apa hambatan karena setelah iPro-nya nanti pada saat pencarian investor apa yang menjadi hambatan mungkin baru bisa kita gambarkan. Sampai hari ini dari kunjungan konjen kemarin, konjen Thailand sebenarnya secara lisan pengen mereka ada obrolan lebih lanjut mengenai proyek ini. Dan saya sudah hubungin DPMTSP Provinsi, Ibu Renata, supaya mencoba menghubungkan kepada konjen Thailand, supaya bisa dijadwalkan untuk presentasi kepada konjen Thailand. Mungkin itu informasi tentang RSUD Pak. Jadi kemarin juga ada misinformasi berkaitan dengan RSUD itu katanya sudah ditampung di APBD. Tidak ditampung di APBD untuk investasi 300 miliarnya APBD kita nggak sanggup Pak, nggak sanggup itu. Karena belanja kita yang non gaji itu cuma 500 sekian miliar saja, jadi nggak akan sanggup. Jadi memang harus ada investor yang mengerjakan itu. Terima kasih. Kalau ada Bu Erika silakan ditambah. Izin saya lagi di lift sebentar. Sebentar. Baik, Bu. Sedang membuka orientasi dokter intensif beliau tadi katanya Pak. Ya, baik. Mungkin izin sambil menunggu Bu Erika, ini juga berkaitan dengan hasil survei. Kita mendapatkan ini ada salah satu informasi juga sektor informasi di jasa investasi di sektor jasa lainnya yang mungkin perlu kami dalami lagi, yakni ada investasi wisata Sungai Babolon. Nah, mungkin meskipun ini masih berupa gagasan ya, apakah memang gagasannya ini sudah pernah dikaji dalam hal diskusi mungkin kali ya, apakah feasibility study-nya atau mungkin hal-hal lain yang mungkin kita dapatkan informasi sejauh apa investasi ini bisa direalisasikan gitu. Meskipun mungkin masih berupa gagasan, apakah sudah ada apa ya diskusi-diskusinya seperti itu? Mungkin itu perlu kami dalami lagi, Bapak Ibu. Apakah boleh kami dapatkan Ya, informasinya? memang di antara pengembangan Sungai Babolon sebagai tempat destinasi wisata, Pak, saat ini justru sedang wacana itu sedang diatasi oleh wacana penggantian LPJU, penerangan jalan umum.
yaitu karena di beberapa daerah investor yang melaksanakan penggantian penggantian penerangan jalan umum di kabupaten atau kota justru memberikan benefit yang tidak sedikit, walaupun sudah dibayar kewajibannya, tetap memberikan hasil benefit kepada pemerintah kota ataupun kabupaten. Jadi itu yang sedang didalami Pak, dibandingkan dengan wisata sungai. Walaupun wisata sungai ini juga seperti yang 1 bulan yang lalu kami baru balik dari kota Surabaya, dan kami menjalani di sana wisata susur sungainya, agak beda karakteristiknya karena di sungai Surabaya lebih tenang Pak. Jadi dia kalau dia naik speedboat versi medium kecepatannya nyaman banget. Ditambah dengan kanan kirinya itu dia bentuknya seperti tembok-tembok yang banyak hiasan begitu. Tembok-temboknya banyak hiasan, banyak lampu sehingga malam benar-benar menarik untuk dijalani sebenarnya. Kalau karakteristik Sungai Bahbulun kita memang dia arahnya ke Arung Jeram memang. Karena dia sungainya lebih deras begitu, tapi kita masih kalau melihat itu mau dikembangkan dalam waktu dekat, kita masih harus banyak PR karena mengedukasi masyarakat untuk tidak buang sampah dulu ke sungai begitu Pak. Nanti jadinya jadi bukan wisata susur sungai, tapi wisata melihat sampah kan jadi nggak lucu juga kan Pak. Jadi masih itu dulu menjadi PR kita, kalaupun itu mau dikembangkan sebagai wisata kota. Kemudian kita harus mencari titik-titik spot yang benar-benar milik daerah yang bisa dikembangkan sebagai tempat persinggahan ataupun titik start dari wisatanya tersebut, Pak. Jadi sepertinya untuk masalah sungai tadi itu agak teratasi rankingannya dibandingkan dengan penerangan jalan umum yang akan segera dibahas ini, Pak. Karena itu memang menjadi prioritas juga, Pak. Karena sangat tertarik dengan Madiun yang melaksanakannya bisa menyisihkan laba hampir 20% kepada kas daerah. Terima kasih, Pak. Baik, oh ya, mungkin izin Bu Erika, boleh Bu terkait tadi Bu, kita ada mungkin mendalami ya Bu ya tentang pembangunan yang di RSUD Jasamen Bu. Kira-kira kendalanya seperti apa ya Bu? Boleh diinformasikan ke kami Bu lebih dalam lagi Bu. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Maaf saya agak 2 kegiatan yang harus saya ikuti, jadi nggak bisa fokus ke sini. Tapi kemarin kita juga sudah di NSI Inkubator yang di Jakarta ataupun yang di Medan, kita sudah banyak membahas sebenarnya ya, bagaimana sebenarnya investasi untuk rumah sakit ini. Nah, saya sedikit cerita dulu nih tentang pengalaman saya. Saya baru hari Senin dan Selasa kemarin ke pusat jantung terpadunya milik Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Satu-satunya pusat jantung terpadu yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang paling lengkap seperti itu. Nah, saya datang ke sana sebagai pasien, ya. Di situ saya datang jam 9 pagi hari Senin, itu sangat ramai dan tidak ada lagi kursi ataupun bangku buat saya, gitu. Jadi saya menunggu sekitar 30 menit dan harus berdiri. Nah, seperti itulah gambaran penuhnya layanan jantung yang ada di Adam Malik gitu. Dan tidak ada kabupaten kota yang lain di luar Medan yang punya penanganan jantung terpadu seperti Adam Malik itu. Jadi semuanya numpuk di kota Medan. Nah, ini tidak alangkah baiknya kalau di salah satu kabupaten kota sebagai penyangganya Medan, dan saya rasa Siantar itu merupakan salah satu kota yang menjadi penyangga Medan, itu menjadi ada salah satu pusat jantung terpadu juga. Jadi tidak terkonsentrasi di kota Medan ataupun di layanan Rumah Sakit Adam Malik. Ya, memang mereka rumah sakit tipe A. Tentunya lebih ini lagi ya, lebih lengkap lagi. Ya, terutama untuk perkembangan-perkembangan yang sekarang ini. Mereka juga sudah ada telerobotik seperti itu ya, kalau untuk Adam Malik. Jadi dengan lahan yang ada di RSUD ini, lahan kami itu banyak sekali masih bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dari pusat jantung terpadu dan juga stroke di Kota Pematang Siantar ini. Saya rasa itu sangat mumpuni ya. Kalau nilai investasinya sendiri untuk bangunan itu sekitar 66 M, bangunan 4 lantai seperti itu. Nah, yang paling besar memang investasinya itu adalah di alkes ya, alat kesehatan.
Nah, ini memang menjadi kendala bagi kita ya. Kalau untuk alkes, memang bisa kita minta bantuan ya dari pusat juga bisa, itu sudah kami jajaki juga. Kemudian dari sistem KSO seperti itu ya, itu memang masih bisa menjadi pilihan. Hanya saja memang yang saya perhatikan tingginya biaya kesehatan di kita itu salah satunya karena alat kesehatan kita masih dikenakan pajak. Pajaknya cukup tinggi pula gitu. Karena kita belum mampu kan ya untuk alat kesehatan itu kita produksi sendiri. Nah, jadi bedanya dengan Malaysia, kenapa mereka bisa murah gitu? Ya karena mereka alat kesehatannya itu bahkan tidak dikenakan pajak, sehingga biaya kesehatan pun bisa ditekan sedemikian rupa. Seperti itu. Saya rasa juga alat kesehatan kebanyakan itu yang produksi itu Eropa, Jepang gitu ya, Cina, seperti itu. Ya, jadi memang kenapa lebih besar Alkes? Alkes itu sekitar hampir 159 M kalau tidak salah saya di investasi yang kami rencanakan ini. Karena itu tadi kami pastikan biayanya itu sudah hitung pajak apa segala macam, makanya biayanya mahal. Dan kemudian juga untuk SDM kami, existing kami itu sudah ada dokter jantung yang memang mampu untuk melakukan kateterisasi jantung, pasang ring jantung. Tapi belum punya kemampuan untuk dikembangkan. Nah, kalau persoalannya untuk pengembangan penyakit jantung itu banyak sekali sebenarnya. Ada bypass, kemudian ada penyakit anak jantung, ya jantung anak gitu ya. Kemudian intervensinya ada juga gitu. Nah, saya juga di Adamalik itu saya sebagai alternatif lain dari kateterisasi jantung itu adalah CT scan jantung. Ternyata itu yang sekarang dikembangkan. Jadi tidak perlu untuk banyak orang takut kan mau CAT gitu ya karena diambil pembuluh darah dari paha atau dari tangan gitu ya. Kalau yang ini semalam saya ikuti itu CT scan jantung. Jadi kalau itu bisa kita kembangkan di Rumah Sakit Umum Dr. Jasamen Saragi di Kota Pematang Siantar, saya yakin menjadi pilihan bagi warga di sekitar Simalungun, kemudian Toba, bahkan Batubara gitu ya, yang sudah punya akses ke kita tolnya itu pasti menjadi pilihan. Ngapain jauh-jauh lagi ke Medan? Medan padat banget gitu ya. Bisa menjadi pilihan di Kota Pematang Siantar. Itu hal yang pertama. Yang kedua, Siantar ini adalah kota pensiun. Orang-orang yang sudah pensiun memilih kembali ke Kota Siantar karena aksesnya dekat nih. Dari satu tempat ke tempat yang lain paling lama waktunya 20 menit seperti itu. Ya, jadi memang kota pensiun pasti yang berkembang penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif salah satunya itu jantung dan kemudian stroke. Nah, ini yang memang dua penyakit degeneratif yang paling sering yang kita jumpai ya pada usia-usia sesudah pensiun seperti itu. Nah, kendala kami itu ya memang di dana, Pak. Kalau APBD seperti yang tadi disampaikan Pak Roni, wah ini saya juga agak gimana gitu ya. Kemarin juga waktu saat di Bappenas bersama dengan Bu Wali Kota sendiri menyampaikan bahwa APBD tidak sanggup kalau seandainya harus membiayai seluruh dari investasi di Rumah Sakit Umum Dr. Jasamen Saragi. Kalau dari segi lahan kami siap, sudah clear and clean ya lahannya. Kemudian dari sisi SDM kami sudah punya existing, tinggal menambah beberapa SDM lagi untuk memenuhi persyaratan sebagai jantung dan stroke terpadu. Seperti itu, Pak Anto dan Pak Johnson. Terima kasih. Terima kasih Bu Erika. Artinya kita sudah tangkap beberapa ini ya Bu ya kendala mungkin di sisi APBD-nya. Nah mungkin ini masih perlu ini kali ya di tahun depan kali ya mungkin untuk realisasinya termasuk untuk IPRO-nya ya agar bisa diajukan dan juga mungkin tadi betul Ibu menangkap peluang tadi di mana kalau yang kita ketahui sebenarnya khusus untuk Sumatera Utara ya itu memang kalau ada penyakit ya itu seperti tadi jantung itu pasti rata-rata itu pasti ke Malaysia ke Penang dulu ya Bu ya. Nah ini peluang-peluang ini dan stigma-stigma yang mengatakan kalau sakit seperti itu langsung ke Penang saja. Nah ini mungkin bisa dipatahkan dan harapannya seperti tadi kendala dari alkes yang dikenakan pajak, terus APBD tadi ya Bu ya mungkin
sejauh itu bisa direalisasikan, pembangunan yang tadi direncanakan di RSUD Jasamen tadi itu sangat baik, Bu, menurut hemat kami, dan kiranya di tahun depan ini dapat terrealisasi, khususnya dengan rencana IPRO dan pertemuan dengan konjen Thailand ya, Bu, ya, untuk realisasi proyek investasi ini. Mungkin itu saja untuk pendalamannya ya, Bu Erika. Mungkin itu Mas Anto, ya sih dari saya. Si Bang Jensen, mungkin ya sih, apa ada yang ingin ditanyakan, Mbak Isi? Mungkin sedikit terkait dengan ekonominya. Seperti yang didapatkan dari survei tadi, ekonomi adalah aspek yang paling siap ya untuk dari uh, Kota Pematang Siantar. Tetapi apakah ada tantangan atau hambatan umum dari pengembangan sektor ekonomi ini sendiri? Begitu. Mungkin pertanyaannya untuk Pak Roni dari Bapeda. Izin diulang Bu, karena sedang ada pertemuan juga Bu. Izin diulang Bu. Tadi kan untuk aspek ekonomi ini sebenarnya adalah aspek yang paling siap ya Pak untuk Kota Pematang Siantar. Nah, apakah terdapat tantangan lain untuk pengembangan dari sektor ekonomi di Kota Pematang Siantar ini sendiri, Pak? Saya kira sebagai kota yang nomor 2 atau nomor 3 terbesar di Sumatera Utara, Bu, sebenarnya secara infrastruktur sudah baik ya. Tinggal masalah tadi yang saya ungkapkan di awal aja, Bu. Mentalitas masyarakat sebagiannya masih belum siap menerima investasi dengan jiwa yang apa ya, hospitality ya. Belum siap ya. Lihat investor itu adalah ATM kalau bisa dimintain uang gitu. Masih begitu gitu loh pemikirannya kawan-kawan sebagian di Ormas Siantar begitu. Sebagian, tidak semua, tidak semua. Jadi kalau pendidikan di Siantar yang terbaik di Sumatera Utara sebenarnya di Siantar secara tingkat apa namanya keikutsertaan dalam sekolah ya, formal itu kita tertinggi semua di Siantar di antara Sumatera Utara. Jadi kita tidak ragu untuk hal itu. Tapi sekali lagi mentalitas ini juga menjadi PR yang penting, Bu, untuk kita lihat. Kita lihat bersama-sama di berita-berita Kompas bagaimana pengusaha-pengusaha besar yang akhirnya lari ke Vietnam, lari ke negara-negara yang lebih soft terhadap investor-investor begitu, Bu. Jadi itu tantangan yang tidak bisa diabaikan. Itu nyata, Ibu. Itu nyata. Jangan kita jor-joran mau menggenjot investasi, tapi kita secara mentalitas walaupun dia sebagian kecil tetapi sangat mengganggu begitu karena dia sebagian kecil tapi punya power begitu. Nah, dan unsur keamanan agak membiarkan pula. Terima kasih Bu. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin pertanyaan dari saya itu aja. Saya kembalikan kepada Pak Anto. Mungkin ada pertanyaan tambahan atau kepada Bang Johnson. Terima kasih Mbak Yesi. Pak, mungkin satu lagi Pak, terkait tadi ini juga sebetulnya mungkin terkait dengan lebih ke tenaga kerjaan sih Pak sebetulnya. Kan kalau tadi saya cari-cari info, sebetulnya UMK-nya Kota Pematang Siantar itu sama dengan UMP-nya provinsi apa ya? Yang mana memang dari 33 kabupaten kota, itu 11 kabupaten kota yang memiliki UMP-nya sama dengan provinsi, dan berarti itu menjadi yang terendah di Sumatera Utara seperti itu. Nah, untuk tenaga kerja sendiri, Pak, apakah dengan kondisi seperti itu akhirnya ada migrasi tenaga kerja dari Pematang Siantar keluar, atau bagaimana Pak? Maksudnya kan memang secara kesiapan tadi kita bilang bahwa dengan eh, tadi ya Pak, secara tingkat partisipasinya itu yang tertinggi, lalu juga dengan berbagai aktifnya LPK dilakukan untuk apa? Untuk pelatihan sebetulnya kan mengindikasikan secara tenaga kerja ini di Pematang Siantar ini sudah siap seperti itu.
Tapi apakah dengan kondisi UMK yang cukup rendah itu akhirnya menyebabkan ada tenaga kerja ini akhirnya memilih untuk keluar gitu, mencari pengalaman atau mencari peluang yang lebih baik di luar, baik itu dari segi keekonomian yang berarti kalau kita ngomongin secara nominal ya. Apakah ada isu seperti itu atau bagaimana? Mungkin dari Bapeda atau DPMPTSP. PTSP mau jawab? Ya, Pak Anto, kondisi di Siantar yang kami perhatikan memang agak menarik ya. Tingkat pengangguran terbukanya agak tinggi, pertumbuhan ekonominya di atas 4, memang belum mencapai 5. Tetapi kami bilang menarik adalah, ambil case yang terakhir adalah pembukaan lapangan kerja dari Sujuya, Mall Sujuya. Itu dari informasi yang kami dapatkan, yang berKTP Siantar nggak banyak. Yang berKTP Siantar, dan memang kami belum mengkaji sampai sedalam itu ya. Maunya kita perlu ada pendataan kualitatif begitu ya. Kenapa kalian tidak pilih itu begitu? Sementara kalian adalah SMK yang memang jurusannya ke sana begitu. Nah, kita belum kaji ya, tapi kita juga merasa aneh. Apakah dia langsung berangkat ke luar daerah? Saya kira enggak juga, Pak. Makanya kalau misalnya dia berangkat ke luar daerah, tentu enggak menjadi TPT kita kan, Pak. Enggak menjadi tingkat pengangguran terbuka kita kan datanya kan, Pak. Jadi sepertinya dia menunggu peluang ya, Pak. Menunggu peluang. Kemudian ada juga mungkin yang menjadi apa ya namanya, Pak, sisi budaya yang nggak bisa kita lepaskan bagi orang Batak kebanyakan. Itu salah satu anak wajib harus tinggal di orang tuanya gitu. Sampai dia besar sekalipun dia harus tinggal sama orang tuanya. Itu juga sisi budaya yang saya kira memang nggak bisa juga diabaikan ya, Pak. Khususnya untuk anak-anak yang paling bontot. Biasanya kalau nggak anak paling bontot itu anak yang sulung begitu. Itu wajib itu, Pak. Wajib itu ceritanya begitu. Jadi saya merasa memang seharusnya Kota Siantar sebenarnya untuk mengurangi TPT sama seperti yang dilakukan oleh Kota Surabaya, yaitu apa, di Surabaya, Pak, mereka menggunakan produk-produk buatan masyarakat seperti paving block untuk dibeli oleh Dinas PU, Pak. Paving block dibuat oleh masyarakat dengan standar dari Dinas PU, dengan monitoring dari Dinas PU, kemudian dibeli oleh Dinas PU untuk dilakukan pembangunan dengan menggunakan paving block yang dibuat oleh masyarakat, sehingga uang berputar, Pak. Jadi kalau saya juga merasa yang perlu dimakan oleh pelatihan tenaga kerja kita di Siantar adalah memperbanyak pusat bahasa asing seperti Jepang, Jerman, dan sebagainya, sehingga para SMK-SMK kita bisa mengambil paket 6 bulan atau setahun untuk bisa memperdalam bahasa-bahasa luar tadi, supaya bisa memberanikan diri mengambil program-program magang kerja di luar negeri, Pak. Seperti kita ketahui bersama, pengupahan di luar punya, Pak, begitu ya. Kita harus akui itu ya, Pak, begitu. Jadi ya saya berpikir itu adalah peluang, Pak. Di saat beberapa negara-negara yang kita sebutkan tadi itu sedang mengalami depopulasi, itu adalah peluang baik sebenarnya yang harus diambil oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Siantar dengan mengembangkan banyak pusat-pusat layanan bahasa, sehingga para tamatan SMA maupun SMK boleh mengambil program setahun di sana untuk bisa mempersiapkan diri masuk kepada magang di luar negeri. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Mungkin ada bertanya. Ya, Pak. Mungkin kalau tambahan dari kami kira kalau untuk penyerapan tenaga kerja ini mungkin ada mungkin yang bisa diupayakan dengan menumbuhkan usaha-usaha kecil yang bisa menampung mungkin beberapa tenaga kerja dengan modal yang tidak terlalu besar. Mungkin mereka bisa dan lebih fleksibel untuk karena Siantar ini masih relatif kecil dengan situasi kita, mungkin itulah mungkin yang bisa lebih dimungkinkan dengan menumbuhkan usaha-usaha kecil di Kota Pematang Siantar. Mungkin itu sebagai masukan, Pak, dari kami.
DPMPTSP. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Roni dan Pak Victor atas informasi yang telah disampaikan. Mungkin penjelasan ada lagi Bang yang ingin di dalam Sejauh ini cukup, Mas. cukup. Kalau dari Yesi ada lagi? Sejauh ini aman, Pak. Cukup. Oh, sejauh ini juga cukup. Oke, mungkin ya kalau gitu mungkin kami rasa kami sudah cukupkan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Roni, Pak Victor, Pak dan juga Bu Erika atas kesediaannya meluangkan waktu untuk diskusi pada pagi hari ini. Kami mendapatkan gambaran yang cukup terkait dengan tantangan dan potensi investasi yang dapat dikembangkan di Kota Pematang Siantar. Kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam diskusi ada hal yang kenan bagi Bapak dan Ibu, dan mohon izin juga sekiranya nanti mungkin ada yang kami sedikit terlupa untuk tanyakan, mungkin nanti izin kami akan menghubungi kembali juga ke Bapak Ibu untuk pendalaman sebaik secara japri ataupun mungkin nanti akan kami undang kembali melalui Zoom meeting seperti ini. Mungkin itu saja dari kami. Terakhir mungkin saya kembalikan lagi pada Pak Roni, Bu Erika atau Pak Victor kiranya ada yang ingin disampaikan. Pas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat selalu dan sukses apapun yang akan dilaksanakan ke depannya. Saya mewakili teman-teman dari Bank Indonesia Pematang Siantar. Mengucapkan terima kasih. Undur diri dari kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Sebelum itu mungkin boleh kita foto bersama. Saya kelupaan tadi. Kita foto bersama dulu ya. Mbak Yesi boleh tolong dibantu untuk foto bersamanya untuk di screenshot ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Dipersilakan kita untuk meninggalkan kegiatan Terima Zoom meeting ini. kasih, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.